Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini minggu ke-10 Dung Trinitatis. Ada yang tahu artinya apa? Ya, minggu ke-10 setelah Trinitatis. Jumpa lagi dengan Bang Kris ya. Gimana adik-adik? Udah siap memulai pengajaran kita hari ini? Kalau udah siap, lipat tangannya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas hari indah yang Kau berikan. Tuhan, terima kasih banyak atas kesehatan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas segala anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pengajaran kami Tuhan. Biar Roh Kudus bimbing kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti firman yang kami pelajari Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkati firman itu agar dapat berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sertalah kami senantiasa Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam penyertaan Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Judul pengajaran kita hari ini, Titah ke-10. Nasnya diambil dari 1 Raja-Raja 21 dan Yesaya 5 ayat 8. Adik-adik nanti bisa baca sendiri di rumah ya nasnya ya. Sebelum kita bahas tentang Titah ke-10 ini, Abang mau bercerita dulu ya tentang kebun anggur Nabot. Cerita ini dimulai ketika Ahab, Raja Samaria, melihat kebun anggur di sebelah istananya. Kebun anggur ini milik Nabot ya. Ketika Raja melihat kebun anggur milik Nabot ini, dia ingin memiliki. Jadi Raja ini datang kepada Nabot dan mengungkapkan maksudnya ya. Kata Raja kepada Nabot, "Nabot, berikanlah kebun anggurmu itu kepadaku untuk dijadikan kebun sayur, karena letaknya dekat dengan rumahku. Nanti akan kuberikan kebun anggur yang lebih baik lagi. Atau kalau kau mau, aku akan memberikan uang sebagai gantinya." Tapi jawab Nabot kepada Raja, "Kiranya dijauhkan Tuhan daripadaku untuk menjual pusakan milik nenek moyangku." Mendengar jawaban Nabot, Raja Ahab pulang ke istananya dengan hati yang kesal. Ia masih teringat akan perkataan Nabot yang tidak ingin menjual kebun anggurnya. Dengan hati yang kesal, ia hanya berbaring di tempat tidur, telungkup, dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istri Ahab, dan bertanya kepadanya, "Mengapa mukamu muram dan tidak mau makan?" Ahab pun menceritakan perihal tentang Nabot yang menolak menjual kebun anggurnya kepada Isabel, istrinya. Isabel pun berkata kepada Ahab, "Bukankah kau seorang raja? Kau berkuasa atas seluruh Israel. Bangunlah, makanlah, dan bergembiralah. Aku akan memberikan kebun anggur Nabot kepadamu." Kemudian Isabel menulis surat atas nama Raja Ahab, memateraikannya, dan mengirim kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang sekota dengan Nabot. Beginilah isi surat itu. "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila untuk menghadapinya, dan mereka harus naik bersaksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Para tua-tua dan pemuka yang sekota dengan Nabot pun melakukan tepat seperti isi surat dari Isabel. Orang-orang sekota Nabot melempari Nabot dengan batu untuk tuduhan yang tidak pernah Nabot lakukan. Demikianlah akhirnya Nabot mati karena fitnahan dari Isabel. Setelah Isabel mendengar kabar bahwa Nabot telah mati, segera ia bergegas menemui Ahab. Ia berkata kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, karena ia telah mati." Mendengar perkataan istrinya itu, Ahab segera pergi ke kebun anggur Nabot dan mengambil kebun anggur tersebut. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bunyinya, "Bangunlah,
Pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa daripada keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Elia pun menyampaikan kepada Raja Ahab tepat seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Mendengar firman Tuhan tersebut, Ahab pun mengoyakkan pakaiannya. Ia berkabung dan tidur hanya memakai kain kabung. Lalu datanglah lagi firman Tuhan kepada Elia. Sudahkah kau lihat Ahab merendahkan dirinya di hadapanku? Oleh karena Ahab telah merendahkan diri di hadapanku, aku tidak akan mendatangkan malapetaka pada zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Demikianlah mengenai kebun anggur Nabot yang dirampas oleh Raja Ahab melalui tipu daya istrinya, Isabel. Sekarang kita akan membahas tentang titah ke-10 yang bunyinya, jangan engkau mendambakan milik sesamamu. Maksud dari titah ke-10 ialah kita tidak boleh menggunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dari cerita kebun anggur Nabot tadi, kita bisa melihat ya, bagaimana Raja Ahab menginginkan barang yang bukan miliknya ya. Padahal kalau kita perhatikan nih, kalau raja ini hartanya banyak nggak kalau raja? Banyak ya. Kalau raja itu hartanya banyak sekali, tinggalnya di istana. Sebetulnya apalagi sih yang kurang? Harusnya kan semuanya udah terpenuhi ya. Tapi di sini bisa kita lihat Raja Ahab ini orang yang serakah ya. Sudah banyak yang Tuhan kasih ke dia, sudah banyak yang berkat yang dia terima, tapi dia masih ingin mengambil barang milik orang lain ya, yaitu kebun anggurnya Nabot ya. Nah, kita juga bisa lihat di cerita tadi itu bagaimana Isabel, istri dari Raja Ahab itu menggunakan tipu daya untuk menyenangkan hati suaminya ya. Padahal melalui titah ke-10 ini justru kita harus membantu sesama kita menjaga barang milik mereka ya. Salah satu contohnya kalau misalkan kita di sekolah nih atau dimanapun ngeliat nih ada misalkan handphone teman kita nih yang ketinggalan, padahal teman kitanya udah pulang nih yang punyanya nih. Walaupun itu misalkan handphone generasi terbaru yang kita pengen gitu ya, tetap kita nggak boleh ngambil ya. Justru kita harus mengembalikannya sesuai dengan titah ke-10. Kita bisa mengantarkan ke rumahnya atau memberi kabar ke orang tuanya atau mengembalikannya besok pada saat ketemu ya. Nah, tadi kan Ahab itu menginginkan barang milik orang lain ya, punyanya Nabot. Nah, sekarang abang pengen nanya nih, gimana sih cara kita menjaga diri supaya tidak seperti Ahab yang menginginkan barang milik orang lain? Ada yang bisa jawab? Ya, dengan cara bersyukur ya, bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan kasih. Kita harus tetap ingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apalagi Tuhan sudah memberikan nyawanya di kayu salib ya, untuk menebus kita, untuk menghapus dosa kita. Jadi kita harus nantiasa bersyukur ya. Adik-adik ada yang masih merasa berat untuk bersyukur? Atau masih ngeluh, kenapa sih harus gini, kenapa sih harus gitu? Nah,
Coba kita renungkan selama seminggu ke belakang ini apa yang bisa kita syukuri. Coba kita ingat-ingat. Yang pertama, kesehatan ya. Terus adik-adik masih bisa sekolah ya. Masih bisa makan, masih punya tempat tinggal. Dan yang paling penting di hidup kita yaitu dosa kita diampuni ya. Sebelum masuk ke tugas, kita lihat dulu satu cuplikan video tentang pentingnya bersyukur ya. Oke adik-adik, tugasnya hari ini menjawab pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara menjaga diri kita agar tidak seperti Ahab yang mengambil milik orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apa yang bisa kita syukuri selama seminggu ke belakang? Jadi abang ulang lagi pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita menjaga diri agar tidak seperti Ahab yang mengambil milik orang lain? Pertanyaan kedua, apa yang bisa kita syukuri selama seminggu ke belakang? Jawabannya nanti adik-adik videokan, kirim bisa ke Kak Natal atau ke Bang Kris paling lambat hari ini ya, supaya besok adik-adik bisa fokus ke sekolah, nggak ngerjain tugas sekolah minggu lagi ya, karena sudah beres hari ini. Nah, untuk jawabannya tadi kan udah abang jelasin ya. Kalau adik-adik memperhatikan dengan baik tadi penjelasan abang tentang cerita kebun anggur Nabot, adik-adik pasti bisa jawabnya ya. Oke adik-adik, itu tugas untuk minggu ini. Sebelum kita tutup pengajaran kita mau berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Kami hari ini Tuhan dapat belajar tentang firman Tuhan, tentang Titan ke-10, tentang kebun anggur Nabot ya Tuhan.
Biarlah Tuhan yang bimbing kami ya Tuhan, agar kami dapat senantiasa bersyukur ya Tuhan. Bersyukur untuk setiap anugerah yang Kau berikan ya Tuhan, dan biarlah kami juga menjaga diri kami Tuhan untuk tidak mengingini barang milik orang lain ya Tuhan. Ya Tuhan, biar Tuhan juga yang sertai kami senantiasa Tuhan untuk seminggu ke depan Tuhan. Biar Tuhan yang sertai aktivitas kami berikutnya juga ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam penyertaan Tuhan saja. Biarlah kehendak Tuhan yang terlaksana. Terima kasih banyak Tuhan atas segala anugerah yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi ya.